Beberapa hari ini rumor seputar PSSI akan menghentikan lanjutan kompetisi Liga 1 menyeruak ke permukaan. Apalagi hingga awal 2021, PSSI belum juga memastikan nasib kompetisi. Namun Sekjen PSSI Yunus Nusi dengan tegas membantah kabar ini. PSSI bersama PT Liga Indonesia Baru masih terus berkomunikasi dengan Polri terkait izin kompetisi. Yunus menjelaskan keputusan akan segera diambil usai rapat eksekutif komite yang rencananya digelar pertengahan Januari, termasuk mengenai melanjutkan musim 2020 atau memulai musim baru. Dihentikan atau dilanjutkan dan di tahun 2021. Tetapi juga PSSI melihat bahwa ada negara-negara di Asia Tenggara khususnya, kemudian negara Asia bahkan Eropa juga dengan keadaan pandemik yang sama tetap melangsungkan dan memutar kompetisinya. PSSI juga masih berpatokan di sana, sehingga PSSI masih tetap berharap bahwa kompetisi 2021 ini tetap bergulir. PSSI menegaskan saat ini Liga masih dalam status kahar dengan batas waktu yang belum ditentukan. Jika keputusan telah diambil, maka PSSI akan segera menerbitkan surat keputusan yang baru. Sebelumnya beberapa klub diantaranya Madura United dan PSMS Medan resmi menghentikan aktivitasnya karena tidak ada kejelasan nasib kompetisi. Kurang lebih 10 bulan tertahan di tengah pandemi COVID-19, manajemen Persipura Jayapura secara resmi memutuskan untuk membekukan seluruh aktivitas klub sementara waktu. Keputusan ini terpaksa diambil karena manajemen mulai terhimpit masalah finansial, di mana sejak kompetisi dihentikan karena pandemi COVID-19, klub tidak mendapat pemasukan namun tetap melaksanakan kewajiban untuk membayar seluruh pemain, pelatih, dan ofisial tim. Keputusan menghentikan sementara seluruh aktivitas klub ini menyusul salah satu sponsorship Persipura yakni Bank Papua memastikan tidak melanjutkan pembayaran sisa kontrak kepada klub. Dengan demikian, secara otomatis Persipura tidak memiliki dana untuk membayar gaji pemain, pelatih, dan ofisial klub. Persipura sejatinya mendapat tiket untuk tampil di Piala AFC 2021. Namun dengan keputusan menghentikan sementara aktivitas klub, bisa membuat tim Mutiara Hitam batal tampil di kompetisi kasta kedua di Asia tersebut. Manajemen Sriwijaya FC kembali melepas 10 pemainnya setelah melalui evaluasi. Ke-10 pemain yang dilepas ini diantaranya Mario, Sandrian, Agi Pratama, Alvin hingga Dedi Irwandi. Pemain yang dilepas selain habis masa kontrak, manajemen menyebut mereka tidak masuk rencana jangka panjang Sriwijaya FC. Namun Sriwijaya FC masih memberi harapan dapat kembali memanggil pemain yang dilepas tersebut. Dengan dilepaskannya 10 pemain, Sriwijaya FC tinggal memiliki 18 pemain diantaranya Amrizal, Erwin Gutawa, Firman Septian, Obed Hoiri, serta Beto Gonçalves. Sejauh ini kita sudah melepas 10 pemain Sriwijaya FC dan kita mempertahankan 18 pemain termasuk pemain lokal di dalam itu. Jadi memang kita coba mengevaluasi sudah dilakukan oleh coach dan berkoordinasi dengan kita. Dan kita memutuskan 10 pemain itu yang kita lepas. Manajemen Sriwijaya FC terus meminta PSSI dan PT LIB untuk segera memastikan nasib kompetisi sepak bola tanah air apakah berlanjut atau dihentikan. Sriwijaya FC berencana menggelar kejuaraan Trofeo meski belum jelas kompetisi sepak bola tanah air akan kembali bergulir. Trofeo dijadikan Sriwijaya FC sebagai tes event Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang yang baru direnovasi untuk gelaran Piala Dunia U20. Rencananya manajemen Sriwijaya FC mengundang 2 kontestan Liga 1, Persija Jakarta dan Persibaya, pada kejuaraan Trofeo yang akan digelar Maret nanti. Apalagi kita sekarang lagi ada program Trofeo antara Persija, Sriwijaya FC dengan Persebaya. Ini semua lagi dirancang. Insyaallah kalau sudah proposalnya sudah bagus, kita akan komunikasi dengan pihak Persija, dengan Persebaya untuk melakukan Trofeo di bulan Maret. Tentu Trofeo ini dalam rangka tes event
Stadion Jakabaring sudah selesai. Kejuaraan Trofeo akan mempertemukan 3 tim yang bertanding selama 45 menit. PSSI dan PT Liga Indonesia Baru masih belum memastikan kompetisi sepak bola tanah air akan kembali bergulir. Kompetisi yang rencananya kembali digulirkan pada Februari nanti diprediksi tidak akan terlaksana karena masih belum mendapatkan izin resmi kepolisian. Manajemen Sriwijaya FC memastikan tim Sriwijaya FC tidak akan dibubarkan dan tetap mempertahankan 18 pemainnya. Jadi kami tegaskan di sini Sriwijaya FC sampai kapanpun tidak akan membubarkan tim ini, ya. Karena SFC selalu siaga untuk bertanding kapanpun, bulan berapapun kita harus siaga. Pemain sudah kita pastikan sekarang sudah ada 18 untuk siap tempur. Rencananya PT LIB operator kompetisi sepak bola tanah air akan menggelar rapat bersama dengan klub peserta Liga 1 dan 2 22 Januari nanti membahas nasib kompetisi.